Kapal selam adalah alutsista penting untuk memperkuat sistem pertahanan militer, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Saat ini, Indonesia memiliki 4 kapal selam. Salah satunya adalah KRI Cakra 401 yang masih aktif dinas bersama TNI Angkatan Laut. Saat ini Indonesia memiliki 4 kapal selam. 1 kapal selam buatan Jerman, 3 kapal selam buatan Korea Selatan. Adapun kegiatan operasi kapal selam meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 70% dari total luas wilayah NKRI, akankah Indonesia memiliki kapal selam baru dengan teknologi yang lebih canggih? Komando Operasi Kapal Selam menggelar Sarasehan, di mana Sarasehan ini fokus dalam rangka berbicara pengembangan kapal selam. Nah, di samping saya sudah ada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Pak, ini cukup luar biasa ya terkait dengan pengembangan kapal selam. Terkait dengan pengembangan ke depan, Pak, kira-kira apa saja yang ingin dicapai, Pak? Ya, baik. Jadi pengadaan kapal selam ini kan sekarang sedang disiapkan oleh Kementerian Pertahanan. Untuk itu kita harus memilih kapal selam jenis apa kira-kira yang paling cocok untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia dan di kawasan. Nah, ini untuk permasalahan tersebut maka kita coba mengajak seluruh stakeholder yang terkait, khususnya juga para sesepuh kapal selam. Para sesepuh kapal selam ini kan mempunyai pengalaman yang banyak dalam pengoperasian kapal selam. Dan juga para pengawal kapal selam yang masih aktif. Itu juga kita libatkan untuk membicarakan kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh skuadron kapal selam atau satuan kapal selam atau komando operasional kapal selam saat ini untuk memperkuat jajarannya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di kawasan perairan Indonesia dan di perairan regional. Nah, Pak Ali sendiri kan lahir sebagai perwira kapal selam ya. Ya. Apa mimpi Bapak, Pak, untuk membangun kapal selam? Apakah mungkin ada penambahan kekuatan atau mungkin membangun seperti stasiun bantu atau bahkan kan luasan negara itu luar biasa, Pak? Ya, jadi itu semua kita bicarakan. Pengadaan alutsista kapal selam itu sendiri, kemudian teknologi apa yang kita butuhkan untuk melengkapi kekuatan kapal selam saat ini, baik itu persenjataannya, baik dukungan logistiknya, dan juga fasilitas pendukungnya juga kita siapkan. Dengan adanya Komando Operasional Kapal Selam saat ini, maka Submarine Operation Authority berada di bawah Komando Operasional Kapal Selam. Yang dulu kita belum punya, dulu masih di bawah satuan dan di bawah Koarmada Kawasan. Nah, sekarang di bawah Koarmada RI. Dan Komando Operasional Kapal Selam ini langsung menjadi Submarine Operation Authority. Dia juga mengawasi jalannya kapal selam dan memantau pergerakannya sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang bersifat emergensi, dia juga siap segera mengetahui posisi. Dan kita karena ini punya pengalaman yang kurang baik, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan Komando Operasional Kapal Selam ini sehingga dia bisa memantau lebih jeli, lebih cermat, dan lebih dapat memberikan instruksi langsung terhadap kapal selam yang sedang beroperasi di perairan kita. Pak Ali, ini mungkin terakhir, terkait dengan pengembangan Renstar ke depan, kira-kira akan ada berapa kapal selam nih akan kita miliki, Pak? Sementara dalam program Minimum Essential Force yang lama, itu memang rencana 12 kapal selam. Tapi ini mungkin saja bisa terkoreksi. MEF saja, Minimum Essential Force saja, sampai habis tahun 2024 itu belum bisa kita penuhi 100%. Kita baru sekitar 65%. Itu untuk seluruh alutsista Angkatan Laut. Dan untuk kapal selam sendiri, ini mungkin masih separohnya. Jadi kita akan coba pikirkan lagi, kita revisi, karena kebutuhan kita nanti kita ajukan juga dengan teknologi yang baru. Karena dengan teknologi itu bisa melipat gandakan kekuatan. Jadi sebagai multiplier effect. Dengan teknologi canggih dan kapal selam yang kita miliki nantinya berkemampuan modern, itu bisa menjadikan multiplier effect sehingga jumlahnya bisa kita sesuaikan. Selain rencana penambahan kapal selam, TNI AL juga menyiapkan calon awak kapal selam dengan berbagai pelatihan
karena menjadi awak kapal selam bukanlah tugas yang mudah. Awak kapal selam harus memiliki ketangguhan dan ketahanan yang baik sebelum akhirnya beroperasi di dalam kapal selam. Penyiapan cawak kapal selam ada beberapa tahapan. Tahap pertama saat pendidikan 9 bulan di Kodik Latal. 3 bulan pertama melaksanakan pendidikan di kelas. 3 bulan berikutnya praktek di kapal. 3 bulan terakhir itu menyiapkan kapal dengan berlayar. Ini pun berkesinambungan, termasuk saat ini Kopaslam memiliki fasilitas seperti submarine damage control simulator, ada submarine diving simulator, termasuk submarine command team training. Di sini submarine PIT-nya kapal selam, termasuk ada sonar simulator. Nah, ini secara rutin anak buah berlatih di sini sehingga meningkatkan kemampuan, termasuk beberapa kru berlatih di Korea Selatan, berlatih di Amerika, berlatih di Australia atau di beberapa negara lain. Ini untuk meningkatkan kemampuan, termasuk meningkatkan bagaimana mengatur keselamatan kapal selam, manajemen keselamatan kapal selam dalam pelaksanaan operasi kapal selam tersebut. Kedepan, pengembangan kapal selam akan disesuaikan dengan kebutuhan di kawasan. Kebutuhan akan kapal selam baru dianggap mendesak, mengingat ancaman di regional dan eskalasi konflik cukup dinamis.